Pemirsa, sepanjang sepekan terakhir atau tepatnya dari tanggal 31 Januari sampai 7 Februari 2024 saja tercatat sudah ada 30 universitas yang menyampaikan seruan mereka baik melalui petisi, manifesto ataupun bentuk lainnya yang berisi tuntutan dan desakan untuk mencegah terjadinya kemunduran-kemunduran dalam berdemokrasi. Nah, seruan untuk menjaga demokrasi dan teguran agar Presiden bisa bersikap tetap netral ini seakan tidak lelah untuk terus disuarakan oleh para sivitas akademika meskipun mereka kerap kali dituduh sebagai partisan. Kita lihat pemirsa beberapa data dan faktanya berikut ini kami ulas kembali bahwa ini tadi ya datanya sudah ada 30 universitas yang menyuarakan, setidaknya ini yang kami catat dari tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ini. Dari mana saja mereka? Kita lihat ada 3 diantaranya yang kami himpun di sini pemirsa. Yang pertama adalah dari kampus Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 31 Januari 2024 kemarin melalui petisi Bulak Sumur. Mereka menyuarakan adanya menyesalkan tindakan-tindakan yang menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Petisi Bulak Sumur ini dibacakan oleh guru besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Kunchoro, yang juga dalam beberapa kesempatan ini menyampaikan sebetulnya kritikan ini juga sebagai bentuk kepedulian agar Presiden bisa kembali berpolitik tapi juga tetap menyampaikannya secara etika dan moral yang berlaku, bukan hanya sebatas pada aturan hukum yang ada. Kemudian yang kedua ini dari Universitas Indonesia pada tanggal 3 Februari kemarin, mereka para guru besar menyatakan bahwa negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika dan menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa. Lalu berlanjut ke Universitas Padjadjaran di hari yang sama tanggal 3 Februari dibacakan petisi seruan Padjadjaran. Isinya adalah Presiden dan elit politik harus jadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru melanggar etika. Apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak hanya dari publik dalam negeri atau dari sivitas akademika ini saja pemirsa, tapi juga mendapatkan sorotan dari dunia internasional. Sikap ketidaknetralan dari Presiden Joko Widodo ini disorot oleh beberapa media asing seperti dari 2 pemberitaan kanal media ini pemirsa yang ditulis oleh Straits Times dan juga CNA. Tulisan-tulisan ini diantaranya memuat misalnya adalah reaksi seperti sentimen negatif yang didapatkan oleh Presiden Joko Widodo karena telah menyampaikan statement bahwa Presiden boleh berpihak pada salah satu kandidat. Kemudian gaya kampanye Presiden Joko Widodo juga disebut gayanya ini mirip dengan cara Obama berkampanye untuk calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Hillary Clinton di tahun 2016 silam. Lalu apa sebenarnya yang menjadi respon dari Presiden Joko Widodo setelah banyak mendapatkan kritikan, teguran dari dalam maupun dari luar negeri sorotannya? Kita simak berikut ini pernyataan Presiden Joko Widodo. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya pemirsa, sebagai Presiden Joko Widodo tentunya akan terus mengatakan menghargai hak berdemokrasi dan berbicara setiap orang. Tapi pertanyaannya apakah teguran-teguran keras yang menyoroti etika dan moral demokrasi ini akan ditindaklanjuti? Kemudian apakah ini justru hanya akan didiamkan saja begitu? Apalagi sejumlah sivitas akademika ini dituding di baliknya adalah politik partisan. Mari kita lihat apa saja pernyataan sejumlah pihak di lingkaran Istana Presiden pemirsa. Seperti misalnya dari pernyataan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana yang menyebutkan bahwa dicermati bahwa di tahun politik ini jelang pemilu pasti muncul sebuah pertarungan opini atau penggiringan opini. Jadi diduga bahwa kritikan-kritikan petisi manifesto ini adalah ya mungkin bentuk dari penggiringan opini publik. Kemudian dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahkan mengatakan dengan tidak ragu bahwa ini adalah sebuah skenario. Kita sudah paham sebagai mantan aktivis. Dan yang ketiga pemirsa, dari Staf Khusus Presiden pula Billy Mambrasar, ia mengatakan bahwa itu atau kritikan itu hanyalah 0,0% kecil sekali dan tidak representatif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.